Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini guys akan memberikan kamu suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari segi pekerjaan, baik dari segi keuangan, baik dari segi asmara kamu. Akan tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa mengambilnya dan di mana kamu bisa menerimanya. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi ataupun gambaran terhadap diri kamu. Kamu hanya bisa berencana dari kehidupan kamu. Lagi-lagi, dibalik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu susun di dalam kehidupan kamu, yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika saya mengambil kartu dari kartu yang saya pegang ini memberikan kamu suatu keuntungan atau justru memberikan kamu suatu kerugian? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap keputusan teman-teman dan pemikiran teman-teman. Apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Apakah akan memberikan diri kamu keuntungan atau memang justru kebalikannya? Kartu pertama, muncul kartu The Hermit, di mana kartu The Hermit ini saya lambangkan sebagai zodiak Virgo. Saya tidak akan menarik dari zodiak Virgonya, tetapi saya menarik dari kata The Hermit dan sesuai dengan gambar yang kamu lihat saat ini guys, di mana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini ada seseorang yang sedang memegang tongkat dan memegang suatu lampion, di mana lampion tersebut dia pergunakan sebagai pencahayaan. Dengan kata lain, keluarnya kartu The Hermit ini menggambarkan seseorang penuh dengan rasa kekhawatiran, penuh dengan rasa kewaspadaan, penuh dengan rasa kehati-hatian. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan keluarnya kartu The Hermit ini, bisa saja saat ini ataupun situasi kamu saat ini sedang merasakan suatu kekhawatiran, sedang merasakan suatu kewaspadaan, sedang merasakan ketidaknyamanan. Kenapa saya mengatakan seperti itu guys? Dari segi asmara, baik yang LDR, mungkin ada salah satu pihak yang sudah mencium suatu gelagat atau memang dia sudah melihat suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut dilakukan oleh pasangan dia. Karena di sisi lain dia pun berpikiran apakah hubungan LDR yang dijalankan secara komunikasi ini bisa memberikan suatu kepercayaan atau memang bisa memberikan suatu ikatan, atau memang ikatan tersebut dijalankan hanya membuang waktu kah, atau bisa saja berupa omong kosong.
Kenapa saya berbicara seperti itu, guys? Dengan keluarnya kartu The Hermit ini, saya melihat ada satu orang yang sudah memberikan hal atau tindakan di luar dari kapasitas dia, akan tetapi dia pun tidak menerima sesuai dengan harapan atau ekspektasi dia. Kalau saya mengkaitkan antara diri kamu dari sisi rumah tangga dengan keluarnya kartu The Hermit ini, kamu merasa kekhawatiran di dalam hubungan kamu tersebut. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Hari demi hari, waktu demi waktu, bukan hal kenyamanan yang kamu dapatkan, tetapi hal kekerasan. Kekerasan tersebut bisa saja berupa pengkhianatan, berupa finansial yang tidak sesuai dengan kebutuhan kamu, atau ada suatu doktrin yang memberikan pasangan kamu di mana pasangan kamu tersebut memperlakukan diri kamu bukan selayaknya sebagai pasangan. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dari sisi pekerjaan dengan keluarnya kartu The Hermit ini, bisa saja untuk saat ini kondisi kamu merasa khawatir. Kenapa saya mengatakan kamu merasakan khawatir? Karena ada titik kejenuhan, ada momen yang membuat diri kamu harus bertindak atau tidak bertindak karena pekerjaan yang kamu lakukan bukan berdasarkan sesuai dengan apa yang ditugaskan terhadap diri kamu. Kalau saya mengkaitkan dari hubungan bisnis ataupun hubungan usaha kamu dengan keluarnya kartu The Hermit ini, seakan-akan ide yang ingin kamu tuangkan ataupun rekan kerja yang kamu anggap sebagai selama ini sebagai rekan kerja kamu ataupun rekan bisnis kamu, dia tidak memberikan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu, guys? Karena kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Lampion tersebutlah yang membuat 50% ada rasa kekhawatiran, 50% tidak memberikan suatu kekhawatiran. Dengan kemunculan kartu The Hermit ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Eight of Coin, di mana dengan kemunculan kartu kedua ini bisa saja saya melihat diri kamu ataupun pasangan kamu dari sisi finansial, dari sisi pemikiran, dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha. Saya melihat ini semua berada di zona nyaman. Kalau saya mengkaitkan antara kartu kedua dengan kartu pertama dengan diri kamu, kamu memang merasa khawatir, kamu memang merasa berhati-hati. Yang membuat diri kamu merasa khawatir ataupun hati-hati karena kamu sedang berada di titik zona nyaman. Ini dia, guys. Nah, bagaimana di bagian kedua? Muncul kartu Ace of Pentacles. Hal baru, babak baru, pengalaman baru, asmara baru, pekerjaan baru, usaha baru, hubungan baru. Saya tidak tahu siapa yang berpikiran untuk memulai suatu asmara baru. Apakah diri kamu atau memang pasangan kamu? Tetapi dengan munculnya kartu ini, guys, kalau saya mengkaitkan antara kartu The Hermit, asmara tersebut membuat salah satu pihak merasa khawatir, merasa waspada. Apakah hubungan asmara yang dia jalankan tersebut akan terbongkar atau memang akan memberikan dia suatu ketidaknyamanan? Ini satu orang yang berpikiran terhadap ini, guys. Kita lanjut saja. Kalau saya menutup kartu The Hermit dengan kartu Ace of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu The High Priestess, di mana kartu The High Priestess ini
Seseorang yang memiliki jiwa spiritual yang sangat kuat, seseorang yang memiliki jiwa kebatinan yang sangat kuat, atau dengan kata lain, kamu bisa melihat sendiri di dalam kartu yang saya pegang ini ada dua huruf, di mana huruf pertama melambangkan huruf B yang artinya kekuatan atau memang ada perlawanan. Di huruf keduanya adalah huruf J yang artinya penegakan, menegakkan. Kalau saya mengkaitkan antara kedua kartu ini, The High Priestess dengan Ace of Cups dengan kartu The Hermit, bisa saja rasa kekhawatiran yang kamu rasakan tersebut muncul dari batin kamu, dari jiwa spiritual kamu, karena jiwa spiritual kamu sudah memberikan suatu pesan tetapi tidak kamu respon karena seseorang sedang mengalami asmara baru terhadap pihak lain. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu The Hermit dan mengangkat kartu selanjutnya, Four of Cups, mempertahankankah atau memang ingin melepaskan? Dimana ketika dia ingin mempertahankan, dia tidak mau melihat kondisi di kehidupan masa lalu. Kalau saya berbicara dari sisi melepaskan, mungkin saja seseorang yang ingin melepaskan karena dia sudah merasa selama ini yang dia jalankan bukan memberikan dia kenyamanan. Kalau saya mengkaitkan terhadap ketiga kartu ini dengan munculnya Four of Cups, bisa saja guys, kamu sedang berpikiran terhadap sesuatu hal di mana sesuatu hal tersebut bisa memberikan kamu harapan. Ini yang sedang kamu pikirkan. Nah, di bagian ketiga, bagaimana untuk kedepannya? Muncul kartu ini guys. Suatu gambaran atau suatu arah atau suatu petunjuk. Ada seseorang yang akan menerima atau memang akan melakukan perubahan arah. Karena ketika dia ingin merubah arah kehidupan dia, dia yakin dia akan mendapatkan asmara baru, pekerjaan baru, finansial baru, dan rekan bisnis yang baru. Nah, kalau saya menutup kartu Ace of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya ini? Wow. Ada muncul beberapa tongkat. Dimana kemunculan kartu ini guys, saya berbicara terhadap dua sisi. Sisi pertama, mungkin ada perencanaan yang sedang kamu susun. Saya tidak tahu perencanaan apa yang sedang kamu susun. Setidaknya dengan perencanaan yang kamu susun, saya melihat terhadap kedua kartu ini, hal tersebut akan memberikan diri kamu sedikit nafas lega dan kamu akan tersenyum. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu ini memberikan suatu arah ataupun petunjuk di mana seseorang untuk kedepannya akan menerima suatu permasalahan di mana permasalahan tersebut tidak memberikan dia suatu keputusan dan tidak memberikan dia suatu kejelasan. Nah, kartu terakhir guys, King of Wands. Kemunculan kartu King of Wands ini, lagi-lagi saya akan berbicara dari dua sisi. Sisi pertama, kamu memang akan melakukan perencanaan tersebut, akan melakukan perencanaan yang sedang kamu rencanakan. Tetapi saran saya, perencanaan yang akan kamu lakukan, kamu harus bisa
berpikiran secara optimis dan berpikiran secara ambisius. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena munculnya kartu King of Swords ini menggambarkan seseorang akan merasa kuat untuk menjalankan kehidupannya ke depan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan munculnya kartu King of Swords ini terhadap ketiga kartu ini, guys, ada satu permasalahan di mana permasalahan tersebut akan memberikan dia suatu kondisi yang sangat kacau, tetapi dia sanggup untuk menjalankannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.